Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami jumpa luat pada pertemuan ke-11 Inji di materi wawarahan. Jadi kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang wawarahan tetapi dalam bentuk cerita. Ya. Khususnya materi ini memiliki part 1 dan part 2. Dan part 1 untuk pakai kelas 7 pada pertemuan ke-11. Sebenarnya apa sih wawarahan Cina? Mungkin buat sana anak bapak sekadu ngebaca, sekadu nulis, sekadu ngerangkum materi wawarahan di file ataupun bahan ajar sih bapak share nanti. Kidang bapak ulas ini yo, tapi bapak akan ulas sedikit ya. Wawarahan ialah jenis cerita saya ngedok nilai perilaku saya wawai. Jadi wawarahan adalah jenis cerita yang memiliki nilai perilaku yang baik. Norma-norma nilai-nilai perilaku Sina kam dapo tihalu di dalam cerita-cerita zaman tumbai. Norma-norma dan nilai-nilai perilaku itu bisa kita temukan di dalam cerita-cerita zaman dahulu. Di hakop sekadun ikuti ngebaca wawarahan Sinji, ikuti mansa nilai-nilai positif si saya kam perlu terako dalam keuhian sekani. Diharapkan sesudah anak-anak bapak membaca wawarahan ini, kalian mendapatkan nilai positif yang akan kita perlukan untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita masuk kepada materi cerita, di sini Bapak ada sebuah tugas terlebih dahulu. Oke, kok Pak tugas belum materi tapi udah siap tugas sih Pak ya. Inti maksudnya adalah supaya disiapkan. Apa yang disiapkan? Ya, yang pertama adalah silahkan siapkan alat tulis dan buku tulis catatan bahasa Lampung. Paham? Nah, selanjutnya yang kedua adalah catatlah cerita fabel yang akan disampaikan pada pertemuan ini. Nah, yang ketiga, catatan berisi teks bahasa Lampung dan bahasa Indonesia per kalimat. Ingat, catatannya berisi teks bahasa Lampung dan teks bahasa Indonesia per kalimat. Nanti akan Bapak terangkan per kalimat. Nah, setelah itu, foto dan kumpulkan tugas dalam bentuk file PDF. Yang kelima, kumpulkan tugas ke e-learning MTS Negeri 1 Bandar Lampung di KI 3. Batas waktu pengumpulan 1 minggu dari sekarang. Tapi jangan lupa ada mungkin beberapa anak-anak Bapak yang belum mengerjakan tugas-tugas sebelumnya. Coba dilihat lagi, sudah mengerjakan belum? Kalau belum mengerjakan, silahkan kerjakan. Mulai dari tugas pertama sampai dengan tugas saat ini. Paham ya? Bisa dilihat ya e-learning masing-masing. Oke, kita masuk kepada ngebaca teks fabel wawarahan. Ingat, sudah disiapkan alat tulis dan buku tulisnya? Oke, kita masuk. Judul fabel ini adalah Kucing Diancam Mukhid nih. Ya, wah, ada harimau. Ya, ini muridnya. Ini kucingnya. Nah, sudah siap? Oke, kita masuk. Kalimat pertama, ingat kalimat pertama, silahkan. Ade zaman tumbai, kucing zaman lemawong, bersahabat. Ini maksud bukan ade ya, dari zaman dahulu, kucing dengan harimau itu bersahabat. Ingat, ada mungkin lemawong tempat lain itu adalah macan tutul atau singa, atau pada teks buku yang bahan ajar Bapak sampaikan itu adalah singa ya bentuk gambarnya, tapi di sini Bapak mengambil kesimpulan satu yaitu harimau. Dan selanjutnya baru Bapak ingatkan bahwasannya kita akan memfokuskan bahan ajar selanjutnya, materi-materi selanjutnya dengan bahan yang Bapak share ini. Jadi silahkan video ini dijadikan panduan ataupun patokan untuk mengerjakan soal-soal selanjutnya karena ini akan berkaitan. Oke, kita lanjut ya. Bapak ulangi. Zaman tumbai, kucing zaman lemawong kak bersahabat. Nah, zaman dahulu kucing dan harimau sudah bersahabat. Nah, next kalimat selanjutnya. Mulani lemawong itu ya, kurang L, bersahabat jama kucing makung pandai api-api. Awalnya
Harimau bersahabat dengan kucing, belum tahu apa-apa, belum pandai apa-apa. Seperti itu. Selanjutnya, ia dihina sama binatang bakih. Dia sering dihina dengan binatang lain. Ulih sebab sina, lemawong nyepok guru, saya dapok nawaya macam-macam ilmu, kesaktian. Oleh sebab itu, harimau mencari guru yang bisa memberikan pelajaran yang berupa macam-macam ilmu dan kesaktian. Jadi dia mencari mana guru yang bisa memberikan ilmu ke saya supaya saya sakti gitu. Selanjutnya, di pulau kucing sangon kabai sama binatang-binatang bakih. Di pulau kucing memang dia ditakuti dengan binatang-binatang lain. Nah, saja. Lamun kucing liu di suatu pok pasti binatang-binatang saya lain ngeni hormat sama ia. Ketika kucing lewat di suatu tempat pasti binatang-binatang yang lain memberi hormat dengan dia. Kipak jo kena kucing mak pungah. Ia pagun ibah hati mula binatang saya baki geri jamaya. Meskipun begitu, kucing tidak sombong. Dia masih rendah hati, oleh karenanya binatang yang lain tetap menghormat dengan dia. Selanjutnya, suatu kali lemawang ngekatongi kucing sandalih miwang. Suatu hari, harimau mendatangi kucing sembari menangis. Dia menangis. Hei lemawang, ulah api ni kumiwang, kucing ngeluli luat. Kidang lemawang mahaman gawa. Kucing ngeluli luat, coba ni kucawako, siapa yang ngeganggumu? Artinya, hei lemawang, kenapa kamu menangis? Kucing bertanya. Tetapi harimau hanya diam saja. Kucing bertanya lagi, coba kamu ceritakan, siapa yang mengganggumu? Lemawang laju cawa, nyak dihina. Ya mak berani ngeliat mata kucing saya tajam. Harimau terus berbicara, saya dihina karena dia tidak berani melihat mata kucing yang tajam. Kucing ngedi, lemawang khik ngelulih luat. Jadi niku dijaga hapi. Kucing mendekati harimau dan bertanya kembali. Jadi kamu kesini mau apa? Nyak, haga belajar zaman niku. Saya mau belajar sama kamu. Kucing lalang ngedengi ini. Ia ngelulih, api masalah. Kucing tertawa mendengarnya. Dan dia bertanya, apa nggak salah? Lemawang nimbal, ya mak salah pilih. Harimau menjawab, dia tidak salah pilih. Kucing lalang luat, sandalih ngeliat khik ni gegoh ulai, kuyuk, beruang, baboy, khik rusa. Kucing tertawa kembali sambil melihat-lihat teman-temannya seperti ular, kuyuk, beruang, babi, dan rusa. Oleh api niku mak berguru jama jelema gawoh. Kenapa kamu tidak berguru dengan manusia saja? Lemawang ngegeleng-geleng ko bulu nih. Harimau menggeleng-gelengkan kepalanya. Niku kak mengan. Kucing ngelulih. Ulih ia ngeliak, lemawang jak jeno menggungi betong ni gawoh. Kamu sudah makan? Kucing bertanya. Karena dia melihat harimau dari tadi memegangi perutnya saja. Lemawang cawa bahwa kak telurani ia makung mengan. Harimau menjawab,
bahwa sudah 3 hari dia tidak makan. Kucing ngayun rusa kenyin geni kanian untuk lemawong secukup nih. Kucing menyuruh rusa untuk memberikan makanan untuk harimau secukupnya. Lemawong senang nihan nerima kanian sina. Harimau senang sekali nerima makanan itu. Ia mengan bangi nana. Ia makan enak banget sekali. Binatang saya bakih nontongi. Binatang yang lain menonton. Ulai rasa geli ngeliat kegunjohan lemawong saya mak dapok nyepok kanian tenggalan. Ular merasa geli melihat ketidakmampuan harimau yang tidak bisa mencari makan sendiri. Sakadumengan lemawong kedugo ia pedom lelok dekat di kucing. Sesudah makan harimau mengantuk. Ia tidur lelap sekali di dekat kucing. Waktu ia minja, mak ngedok binatang lain kecuali ia ngeliat kucing di bah batang lagi main kok cakar ki kumisnya. Waktu dia bangun, tidak melihat binatang lain kecuali dia melihat kucing di bawah batang sedang memainkan ekor cakar dengan kumisnya. Lemawong kabai kadik kucing. Kucing kak pandai api tujuan di lemawong sina. Harimau takut mendekati kucing. Kucing sudah tahu apa tujuan harimau itu. Jemo gawoh jam telu niku midija. Lemawong nukut gawoh jam masai api diucap ko kucing. Besok saja jam 3 kamu kesini. Harimau menurut saja dengan apa yang diucapkan kucing. Jemokan ini kucing ngukau khik nih. Ia kilo pendapat tentang kehagaan nih lemawong saya haga bugu. Besok harinya kucing memanggil kawan-kawannya. Ia meminta pendapat tentang keinginan harimau yang ingin berguru padanya. Wat api beruang ngelulih. Gohji kanca-kanca. Lemawang sina haga berguru zamannya. Kidang makung ku jawab. Nyak kilu pendapat kuti. Ada apa ya? Beruang bertanya. Begini teman-teman. Harimau itu ingin berguru dengan saya. Tetapi belum saya jawab. Saya minta pendapat kalian. Dang terima. Cawa ulai tegas. Benar, dang diterima. Cawa beruang mendukung ulai. Jangan diterima, kata ular tegas. Betul, jangan diterima, kata beruang mendukung ular. Lemawang sinaki sok lupa asal usul nih, cawa rusa. Harimau itu suka lupa asal usulnya, kata rusa. Kanca-kanca kucing mak ngedok saya setuju lamun lemawong jadi murid nih. Teman-teman kucing tidak ada yang setuju jika harimau menjadi muridnya. Tagan ko gawoh, ia nyepok guru siwari. Sekadu mansa ilmu ia haga mati ko guru ni. Pokok ni dang dikeni hati. Maaf, ia haga kilu jantung. Cawa kuyuk, ingok ko. Biarkan saja dia mencari guru yang lain. Sesudah mendapat ilmunya, dia akan membunuh gurunya. Pokoknya jangan dikasih hati. Nanti dia akan minta jantung, kata kuyuk mengingatkan. Sekadu ngedengi pendapat kek ni, kucing akhirnya cawa. Indai kanca seunyi ni dengi ko ya, nya haga nakima ya jadi murid. Kia jahil, nya saya bertanggung jawab. Ya kam haga terancam, cawa baboy. Sekadu, ya kam haga terancam. Ya kam haga terancam.
cawa baboy. Ya, kamagata ancam, cawa baboy. Ya, kamagata ancam, cawa baboy biak hati. Sesudah mendengarkan pendapat temannya, kucing akhirnya berbicara. Perhatian teman semuanya. Dengarkan ya, saya akan menerima dia jadi murid. Jika dia jahil, saya yang bertanggung jawab. Ya, akan terancam, kata babi berat hati. Walau biak hati, dia menerima keputusan Sina. Walau berat hati, mereka menerima keputusan itu. Sesuai zaman janji nih, di bisina lemawang katong mengusung kanian untuk calon guru nih. Sesuai dengan janjinya, sore itu harimau datang membawa makanan untuk gurunya, untuk calon gurunya. Jadi niku teman-teman haga beguru, benoh guru lemawang lima. Jadi kamu benar-benar ingin berguru? Benar guru, jawab harimau. Sanggupkah niku memenuhi syarat-syarat nih? Tanya kucing. Apa syarat nih guru? Sanggupkah kamu memenuhi syarat-syaratnya? Tanya kucing. Apa syaratnya guru? Pertama, niku mesti rajin bekerja. Kedua, ilmu saya kak niku terima dan digunakan untuk kejahilan. Dan pungah, saya ketelu, lamun niku ngelanggar, niku hagaku kutuk jadi binatang saya paling jahil di musim ini. Sanggup? Sanggup? Lemawang nimbal. Pertama, kamu harus rajin bekerja. Kedua, ilmu yang kamu dapatkan jangan digunakan untuk kejahilan. Jangan sombong. Yang ketiga, jika kamu melanggar, kamu akan kukutuk jadi binatang yang paling jahat di bumi ini. Sanggup? Sanggup? Harimau menjawab. Kucing mulai ngelajak lemawang. Pertama, kucing ngelajak ilmu tegak, saya geluk, cara ngeluncak. Kucing mulai mengajari harimau. Pertama, kucing mengajarkan ilmu lari yang kencang. Pertama, kucing mengajarkan ilmu lari yang cepat dan cara meloncat. Pelajaran Sina dipahami jamba lemawang di dalam waktu 2 bulan. Pelajaran itu dipahami oleh harimau dalam waktu 2 bulan. Ilmu kedua, ialah cara ngehambau jauh. Ilmu Sina dikuasai selama setahun. Ilmu kedua, ialah cara mengendus bau dari jauh. Ilmu itu dia kuasai selama 1 tahun. Sekadu Sina, latihan dihentiko. Jama kucing oleh tinggal kuah ilmu saya makung dikuasai kucing. Yakdo ilmu wat ko tanggai-tanggai, ilmu cakak batang, ngeluncak di batang. Sesudah itu, latihan dihentikan oleh kucing. Karena tinggal 2 ilmu yang belum kucing kuasai, yaitu ilmu menguatkan cakar-cakar dan ilmu cara memanjat batang dan meloncat di batang. Lemawang miwang, terus kilu tulung kenyin kucing geluk-geluk nuhun ko ilmu si jamaya.
Harimau menangis, terus meminta tolong supaya kucing cepat-cepat menurunkan ilmunya dengan dirinya. Akhirnya, sekadu 27 bulan ia kilu jama kucing. Akhirnya, sesudah 27 bulan, dia meminta dengan kucing, kucing mu kau beruang, supaya ia ngelajak lemawong cakang wan ko tanggai-tanggai ini. Kucing memanggil beruang supaya ia mengajarkan harimau cara menguatkan cakar-cakarnya. Sebenarnya, beruang kebiasaan. Oleh kucing memaksa terus, akhirnya ia ngelajak mulai. Sebenarnya beruang keberatan. Karena kucing memaksa terus, akhirnya dia mengajarkan juga. Ganta tinggal ilmu cakak batang ki ngeluncak diunggak nih. Ajarinya ilmu sina, kira lemawong. Niku makum waktu ni nerima ilmu sina, jawab kucing. Sekarang tinggal ilmu memanjat batang dan meloncat di atasnya. Ajari aku ilmu itu. Kamu belum waktunya menerima ilmu itu, jawab kucing. Lemawong terus maksa. Kepa guru. Kucing tegas. Mak, guru kak mikir kon nih. Lemawong melulih luat. Harimau terus memaksa. Gimana guru? Tegas kucing. Kucing tegas. Tidak. Guru sedang memikirkannya. Harimau bertanya kembali. Kucing kak pandai anjak pertanyaan lemawong. Kucing mak cawa. Kucing sudah mengerti dari pertanyaan harimau. Kucing tidak bicara lagi. Ganta nyak mak ngakui niku guruku. Nyak kak kuat. Niku musuh utamaku. Ingok sina. Hani lemawong makah jama guru ni. Sekarang saya tidak mengakui kamu sebagai guruku. Saya sudah kuat. Kamu musuh utamaku. Ingat itu. Ingat itu. Harimau marah dengan gurunya. Api agamu? Api hagamu? Kucing tambah muni. Nyak haga mati ko niku. Murid tebal pudak. Kucing tambah marah. Apa maumu? Ditambahi oleh. Apa maumu? Kucing menambahi juga. Saya ingin membunuh kamu. Murid tak tahu diri. Kucing tambah marah. Lemawong keliaan pudak asli nih. Kucing laju ngingok zaman nasihat kanca-kancani sai kak saka. Harimau kelihatan sifat aslinya. Kucing lalu ingat dengan nasihat kawan-kawannya yang dahulu. Lemawong laju haga nakop kucing. Kucing hindar, lemawong nerkam luat. Harimau ingin menangkap. Harimau ingin merekam kucing. Kucing menghindar. Harimau menerkam lagi. Kucing langsung tegak, berjamuk di pucuk batang. Saya paling hanggal. Kucing langsung lari dan bergegas ke pucuk batang yang paling tinggi. Lemawong mak pandai cakap batang. Ia nunggu di bawah batang. Akhirnya ia bersumpah. Hai kucing, nyak bersumpah agak mati kau niku. Di pagawah jama anak keturunanmu. Malahan kotoranmu haga kukani. Ngedengi sumpah sina kucing kabayan. Hampir gawah ia tiak. Harimau tidak pandai memanjat batang.
Dia menunggu di bawah batang. Akhirnya dia bersumpah, "Hai kucing, saya bersumpah akan membunuhmu di mana saja dengan anak keturunanmu. Malahan kotoranmu akan kumakan." Mendengar sumpah itu, kucing ketakutan. Hampir saja dia jatuh. Laju ia turun sekadu lemawong ninggal kopok sina. Lalu dia turun sesudah harimau meninggalkan tempat itu. Mitak jak sina lemawong berubah. Kanca-kancani ia anggap musuh. Ri ia mangsa. Setelah itu harimau berubah. Teman-temannya ia anggap musuh dan ia makan. Kucing mak tenang di pulau. Akhirnya ia kuruk pekon begaul jama jelma. Kucing tidak tenang di dalam hutan. Akhirnya dia masuk desa dan bergaul dengan manusia. Oleh sumpah lemawang saya hagangani kotorani, unggal kucing mising yang nimbun kotorani jama tanah. Karena sumpah harimau yang ingin memakan kotorannya, setiap kucing buang air besar, dia menimbun kotorannya dengan tanah. Sampai ganta lemawang mak dapok cakak batang gegoh kucing, oleh ia makung dilajah jama kucing. Sampai sekarang harimau tidak pandai memanjat batang seperti kucing karena dia belum diajarkan oleh kucing. Habis cerita nih. Oke, itu saja untuk kali ini. Semoga bisa diambil hikmahnya. Bapak tunggu tugasnya di editing. Nah, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.